bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu kembali dengan Kak Agung, dengan Ripka, dan dengan Ella pada Minggu 13 September 2020 pada sekolah minggu online Marga Rahayu Bangli. Oke, pagi ini kita akan belajar. Nah, kita akan melanjutkan cerita minggu lalu. Adik-adik masih ingat? Apa ceritanya? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Salomo. Nah, kali ini kita juga akan mendengar lagi cerita tentang Salomo. Tetapi seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan nanti. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Saya adik-adik berbalik berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Jiwa kita ditebus oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kita wajib berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan berdoa mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Mari Kak Agung akan pimpin untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu online Marga Rahayu Bangli pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan supaya kami boleh menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sekolah minggu ini dan kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Seperti yang Kak Agung sampaikan tadi, bahwa kita akan mendengarkan cerita tentang Salomo. Bagaimana kehidupan Salomo dan apa yang diperbuatnya yang menjadi teladan untuk kita, sehingga kita bisa belajar dari kisah Salomo pada pagi ini. Seperti pada Injil Matius pasal yang ke-7 dan ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, kita tahu bahwa Allah Bapa kita menyayangi kita, mengasihi kita semua. Tuhan kita yang adalah Bapa kita mengasihi kita, memberikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita dan kebutuhan kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang kekal. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan, memujikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna Yang ku minta
firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, membuat kami mengerti apa yang kami dengar, dan kami mampu melakukannya oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Puji syukur kita dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu dan remaja pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak siapkan dulu diri anak-anak dan kita akan membaca dan mendengar akan kisah Alkitab hari ini. Pagi ini kisah yang akan kita pelajari masih tentang Salomo, di mana Salomo dikunjungi oleh Ratu Syeba. Dan bahan bacaan kita terdapat pada 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-34. Anak-anak, buka dulu Alkitabnya. Sudah ketemu? Ya, kita akan membacakannya. Ibu akan membacakan untuk anak-anak semua. Pembacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-34. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersyeba seumur hidup Salomo. Lagi pula, Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo, serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberkati kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Herman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada
hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Sampai sekian jauh pembacaan firman di hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang menceritakan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang membuatnya menjadi dikenal dan mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Dan Tuhan sangat memberkati Salomo. Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi kepada Salomo saat Salomo berada di Gibeon. Tuhan berfirman kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Anak-anak bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 5b. Dan Salomo meminta dari Tuhan untuk memberikan kepadanya hikmat dalam memutuskan perkara hukum. Karena pada waktu itu Salomo masih muda umurnya saat dia menjadi raja. Dia sangat menyadari bahwa dia belum berpengalaman. Dan Tuhan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat. Hal ini terlihat pada saat Salomo memutuskan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Dan Salomo memutuskan perkara ini dengan adil dan bijaksana. Dari kejadian ini membuat seluruh orang Israel takut kepada Salomo karena mereka melihat sendiri bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Anak-anak, ternyata Tuhan juga memberkati Salomo dengan memberikan kepadanya kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Ada yang tahu apa itu berkat atau diberkati? Berkat atau diberkati adalah kita berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya, jika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-Nya. Berkat ada 2. Yang pertama itu berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat rohani itu ada jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Berkat ini yang membuat kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Caranya, anak-anak, dengan berdoa, dengan beribadah, baca Alkitab, dan persekutuan dengan keluarga. Wah, gampang ya anak-anak? Karena hal-hal ini sudah kita lakukan setiap hari. Anak-anak tetap melakukannya dengan sabar dan Tuhan akan memberkati anak-anak. Berkat yang kedua yaitu berkat jasmani. Berkat jasmani itu seperti berkat makanan yang kita nikmati setiap hari dan membuat tubuh kita sehat. Nah, berkat-berkat ini begitu berharga bagi kita. Anak-anak harus tetap bersyukur dengan apapun yang anak-anak punya. Dan ingatlah bahwa berkat itu hanya kita dapat dari Tuhan. Tuhan sebagai sumber segala berkat. Nah, anak-anak, Salomo juga dikenal sebagai raja yang sangat kaya. Istananya sangat megah dan terbuat dari bahan emas. Semuanya berbahan emas. Anak-anak bisa membayangkan berapa banyak emas yang dipakai. Pastilah emas yang banyak karena
istananya sangat besar. Dan kabar tentang Salomo ini terdengar sampai ke segala negeri. Kabar tentang Salomo juga terdengar sampai kepada Ratu Syeba dari Ethiopia. Dia mendengar kabar tentang Salomo dan dia ingin sekali mengunjungi kerajaan Salomo. Anak-anak, jarak antara Ethiopia dan Yerusalem itu ada sekitar 2.500 km. Jaraknya itu panjang dan jauh sekali ya anak-anak. Jarak ini sama seperti kita dari Denpasar mau pergi ke Padang. Padang itu berada di Provinsi Sumatera Barat dengan melalui perjalanan darat. Ternyata jauh sekali ya anak-anak. Ratu Syeba menempuh jalan untuk pergi menemui Raja Salomo. Zaman dulu belum ada pesawat. Jadi untuk melakukan perjalanan yang jauh, mereka masih menggunakan kereta yang ditarik oleh keledai. Anak-anak bisa bayangkan berapa lama mereka sampai di Yerusalem ya? Mungkin 1 bulan, atau mungkin juga 2 atau 3 bulan baru mereka sampai. Benar-benar perjalanan yang jauh dan melelahkan. Nah, setelah Ratu Syeba bertemu dengan Raja Salomo, dia terkagum-kagum dengan hikmat Salomo. Dan dia berkata kepada Salomo kalau yang dia dengar itu belum setengahnya dari apa yang dia lihat saat bertemu dengan Salomo. Ratu Syeba tahu kalau Tuhanlah yang menjadikan semuanya ini. Sehingga dia berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian." Saat Ratu Syeba kembali ke negerinya, Raja Salomo memberikan kepadanya segala yang dikehendaki dan diminta oleh Ratu Syeba. Nah, anak-anak juga harus berani meminta berkat dari Tuhan lewat permohonan doa yang anak-anak naikkan. Anak-anak boleh meminta apa saja yang anak-anak naikkan di dalam doa anak-anak. Walaupun kadang jawaban doa tidak langsung dijawab oleh Tuhan saat itu. Terkadang membutuhkan proses ya. Tapi anak-anak jangan berkecil hati. Tetap sabar dan tetap menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan anak-anak tidak akan sia-sia. Tuhan pasti memberkati anak-anak. Nah, anak-anak, ada 2 hal yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber segala berkat. Segala berkat, baik berkat hikmat, berkat kekayaan, umur panjang yang ada pada Salomo, semuanya adalah dari Tuhan. Anak-anak juga harus mengakui bahwa apa yang anak-anak punya adalah berkat dari Tuhan. Hal yang kedua yaitu anak-anak berani menaikkan doa permohonan kepada Tuhan untuk meminta berkat dari Tuhan. Sampai sekian dulu cerita kita di hari ini. Sampai kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, mari kita berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Anak-anak mengikuti doa yang Ibu ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan telah menciptakan dan menyelamatkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami agar menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami
sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana adik ceritanya? Pasti menarik. Nah, sebelum kita menerima doa berkat dari Pendeta Bagus Heri, mari kita akan menaikkan pujian kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari kita pujikan, silakan berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, segala baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, segala baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, segala baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, segala baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Bagaimana kelas sekolah minggu tadi? Seru bukan? Kita telah melihat bagaimana Raja Salomo begitu diberkati Tuhan dengan hikmat yang besar. Dan semuanya bermula dari ketika Salomo berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpinya. Hari ini adik-adik sekalian, kita semua dapat berjumpa dengan Tuhan dalam Kristus Yesus. Lewat firman-Nya, lewat ibadah kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan sadar bahwa kita perlu meminta sesuatu yang penting dari Tuhan, yakni hikmat untuk hidup, hikmat untuk menjalani setiap tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ketika Raja Salomo begitu dikaruniai hikmat yang besar oleh Tuhan, dia membangun kerajaan Israel begitu besar, ekonominya bagus, militernya kuat, kerajaan Israel begitu makmur, sampai-sampai Ratu Sheba dari negeri yang jauh datang ke Israel hanya untuk mendengarkan hikmat Raja Salomo. Jadi adik-adik sekalian, hari ini ingatlah, kita telah mengenal yang lebih besar daripada Raja Salomo, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan Yesus akan nyata dalam hidup adik-adik. Dan Tuhan akan memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan juga bagi keluarga kita. Dan semua ini dimulai dari perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Kenalilah Tuhan Yesus secara pribadi dan lihatlah betapa Tuhan mengaruniakan kita hikmat dan segala sesuatu untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita berpisah, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan dan Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, pasti ceritanya seru kan? Bagaimana Salomo membangun bait suci yang sangat megah. Nah, hari ini aktivitas kita adalah menggambar istana. Dan ini nggak susah kok. Kita belajar menggambar istana dengan menggunakan jari tangan kita. Kok bisa ya? Penasaran? Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Selamat menggambar.